uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it started already? No. Okay. Kelas 10 ya. Okay. Today we're going to talk about simple present, very basic, yeah, very basic. We're not going to talk anymore about the formula, but today we are going to deal with this, the use of the simple present and present progressive. As you know that for today I give this also to the class 11, yeah, but because this is very basic, that's why I gave it to you for the both classes. Okay, simple present and present progressive. The use of simple present ada dua ya, lihat ini di sini dan ini dulu, ini paling basic. Simple present digunakan untuk apa ya, just a minute. Okay, digunakan untuk sesuatu yang faktanya nggak bisa dibantah. Contoh water flows downstream, water mengalir ke bawah ya. Water tunggal pakai flows pakai S kan, masih ingat kan, kita nggak bahas lagi ya, mudah-mudahan formulanya sudah bisa kamu kuasai lah. Maka pakai S kan, jadi gunakan simple present untuk yang nggak bisa dibantah. Kan selalu ke bawah ini, air selalu ke bawah. Sugar rasanya apa? Manis. Sugar nggak boleh pakai was, karena was adalah simple past. Berarti kalau dulu manis, sekarang nggak lagi dong. Nah, itu nggak boleh. Jadi sugar is sweet, ya, selamanya memang sweet. Jadi di masa lampau ya true, di masa lampau true, di masa sekarang juga true, di masa akan datang dipastikan juga true. Jadi fakta yang nggak bisa dibantah dari dulu sampai sekarang, maka tetap pakai simple present. The average person breathes, okay, 21,800 times a day. Nah, umumnya kan begitu, ini fakta, maka gunakan simple present. Bagian DEF ini untuk habit ya, dari SMP kita udah belajar juga, guru-guru kita dulu kasih tahu simple present itu gunakan untuk menyatakan habit. Ananda surfs the internet 3 hours every night. Nah, ini kan habit nih. I take a bath 3 times every day. Ini habit lagi gitu kan, 3 hari dalam sehari. Kebiasaan tuh. Rahmat always drinks a glass of milk in the morning. Ini juga kebiasaan. Setiap morning dia selalu drinks segelas milk. Paham ya? Oke. Nah, ini gunain simple present. Ini juga tadi I take a bath 3 times every day, habit lah. Okay. Jadi gunakanlah simple present. Nah, sekarang ke present progressive atau present continuous. Gunakan ini, kita nggak bahas lagi ya bentuknya. Is MR itu kan subjek, is MR plus verb ing. Kapan gunainnya? Nah, ini dia kita bahas. Gunain ketika untuk mengomentari sesuatu yang sedang terjadi pada saat kita sedang bicara sekarang. Gunakan itu. Kan gini katanya kan, the present progressive expresses an activity that is in progress at the moment of speaking. So when you are speaking and you see something happening and then they give a comment on it, so kita kasih apa? Present progressive. Lagi ngomong kita kasih ada sesuatu dan kasih terjadi, kamu kasih komen. So there you use apa? Present progressive. Paham ya? Borno is sleeping right now. Ya, nampak Borno sedang tidur sekarang. Kasih komen, maka pakai ing. Aku butuh umbrella nih. Kenapa? Oh, sedang ada raining outside. Paham ya? Itu dia. See, the teachers are invigilating the students right now in the room. Teachersnya sedang ada di ruangan. Lagi ngapain? Invigilating apa itu? Mengawas. Mengawas student sedang ujian, sedang awas. Jadi gunakanlah present progressive. Nita is reading the thick novel this month. Yang ini kelompoknya berhubungan dengan sering sekali katanya aktivitas of a general nature, something generally in progress in this week, in this month, dalam kurun waktu tertentu. Contoh
apa ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, kita buat plan gitu ya, lagi dalam progres untuk menyelesaikannya. Umpama di minggu ini kita kasih batas waktu, di bulan ini lagi progres sedang menyelesaikan itu dibatasi dalam kurun waktu tertentu, dalam tahun ini. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu boleh menggunakan present progressive. Kan sering ditanya, Badu, kamu aktivitas akhir ini apa nih, dalam bulan-bulan ini sedang apa nih? Nah, kan gitu kan, kayak bahasa Indonesia juga. Oh iya, saya lagi nyelesain, ada tuh tugas sekolah buat ini, project dari sekolah, lagi ngerjain itu nih. Padahal dia tidak lagi ngerjakan, tapi di kurun waktu tertentu itu dia sedang dalam proses mengerjakan itu. So you may use present progressive. Nita is reading this thick novel. Though you see that Nita is not reading the thick novel right now, maybe he's just you see that in the kitchen, okay, cooking with his mother, with her mother, right? Okay, so Nita is reading the thick novel, boleh. Ija is trying to improve her cooking skill. Sekarang dalam proses sedang trying lah to improve her cooking skill dalam in this 3 months atau apa gitu ya. Though you see that sedang baca novel atau apa gitu ya. Uli is writing a grammar book this year. Dalam tahun ini Uli sedang nyelesain writing a grammar book. Walaupun kamu tidak sedang lihat bahwasanya dia sedang apa, lagi nulis, enggak ya. Itu. Jadi di kurun waktu tertentu seperti ini dibatasi, bisa pakai apa, present progressive. Paham ya? Okay, just a minute. Okay, we go on. Gunakanlah simple present atau present progressive of the verbs in parenthesis. Okay, Ijang can't come to the phone because she washes atau she is washing her hair. Iya, pakai apa? Is washing. Jadi ini apa? Is washing. Kenapa sepilih is washing? Karena kan logikanya mainin ya. Ija nggak bisa datang ke jawab telepon, nggak bisa. Jawab telepon, dia nggak bisa, aku nih, oh sedang apa lu? Nah, kira-kira gitu. Maka dia jawab, she is washing her hair. Gitu ya. Paham ya? Enggak dia pakai simple present karena ini sedang terjadi cocoknya. Kalau simple present kan habit ya. Number 2. Ija washes atau is washing her hair every other day or so. Saya tanya. Hah? Ija? Ya, is washing atau washes? Jawabnya adalah Ija, karena di sini ada every other day, maka ini sebuah kebiasaan. Maka Ija washes her hair every other day. Maka ini jawabannya adalah apa? Washes ya, karena ini sebuah kebiasaan. Please be quiet. Nah, ini I am trying atau I try to concentrate. So the answer is supposed to be what? Ini clue-nya ini nih. Maka yang betul adalah apa? Iya, jawaban yang benar adalah iya, am trying to concentrate. I am trying to concentrate. Why? Kan gini logikanya gini ya. Gini, tidak harus ada no. Kan paling umum kan kita sering ini simple present atau enggak. Oh, ada kata no, now-nya. Ada kata apa lagi? At the moment gitu kan. Ada itunya. Maka ini pasti ing. Tidak, kita lihat konteks. Ini juga bisa jadi konteks nih, menentukan bahwasanya ini apa namanya, present continuous. Jangan ribut, lu ada apa? Oh, saya sedang konsentrasi, kan gitu kan logikanya kan jawabannya. Maka I am trying to concentrate right now, so please be quiet, don't disturb me with your noise, misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi I am trying. Get it? Okay. Now we go on to 4 ya.
Kita lihat di sini. It's 7:30 a.m. and the Rahmats are in the kitchen. Mrs. Rahmat, nah ini gimana nih? Coba lihat sebentar. Okay. Yeah, the answer here is. Saya terus saja ya. Sekarang it's 7:30 a.m. and the Rahmats are in the kitchen. Mrs. Rahmat sits atau is sitting. Di sini jawabannya adalah apa nih? Yang sedang terjadi pada jam 7:30 AM. Ini 7:30 AM. Keluarga Rahmat sedang berada di kitchen. Apa yang sedang terjadi di kitchen? Kan gitu kan? Oh, ternyata Ibu Rahmat sedang duduk, kan gitu kan? Maka ini jawabannya is sitting at the breakfast table. Itulah yang sedang terjadi jam 7:30 AM. Paham? Oke. Kita lanjut. Ini jawabannya apa? She reads atau she is reading the newspaper. The answer is she. Yeah, she is reading the morning paper. Itu ya. Why? Kita lihat di sini. Jam 7:30 AM, keluarga Rahmat sedang berada di kitchen. Ngapain saja mereka di kitchen? Oh, Ibu Rahmat sedang duduk di breakfast table. Duduk di breakfast table ngapain? Dia duduk di situ sedang apa? Kan gitu kan? Oh, she is reading the new morning paper. Oh, begitu. Jadi nyambung ya. Tadi ya. Konteks seperti itu dipahami, maka bisa kita menentukan whether we have to write down the the choice of what tadi, simple present atau present progressive. Look at this one. She read atau she is reading? She reads atau she is reading the newspaper every morning? Iya, jawabannya apa? Iya, she. Nah, ini penentunya, every morning. So it is a habit, right? So here the answer is reads. How do you know? Because there is a verb of time here, verb of frequency, every morning. So the answer is reads, not is reading. Excuse me. So if it is so, then Mrs. Rahmat is sitting at the breakfast table and reading the newspaper. So what about Mr. Rahmat? For sure the next question is what is he doing? Kan kita apa yang sedang dia lakukan? If Mrs. Rahmat is sitting at the breakfast table and is reading the morning paper, jadi Mr. Rahmat ngapain? What is he doing? Maka disambut lagi, dia sedang pouring, kan gitu kan? Maka ini supposed to be what? It must be is pouring a cup of coffee. Ya, dapat dua aktivitas kan? Ibu Rahmat sitting on the breakfast table reading the morning paper. Mr. Rahmat is pouring a cup of coffee. Okay, what about this one? He drink 2 cups of coffee before. Ini sudah apa ini? Ini kan sudah kebiasaan kan? Maka ini jawabannya tentu apa? Drinks. Yang ini apa? Iya, goes kan? Memang kebiasaan dia, his habit before he goes to work, he usually apa? Drinks 2 cups of coffee before he goes to work. Paham ya? Okay. There's a cartoon on TV, but the children, ini apa ini? Sedang apa dan jam 7:30 itu juga terjadi? Oh, ada kartun di TV.
Tapi anak-anak lagi nonton kartun nggak? Kan gitu kan? Oh enggak, mereka lagi nggak nonton kartun, maka di sini lagi tidak. So the answer is are not watching it, gitu kan? So then if they are not watching it, what are they doing? Kan gitu. Sedang apa mereka kalau begitu instead? Nah, tentu jawabannya tentu lagi sedang lagi, kan gitu kan? Oh, they are not watching it. So what are they doing? Oh, they are playing with their toys instead, gitu kan? So it's supposed to be what? The answer is must be are playing. Nyambung ya, gitu dia. They usually, ada kata usually ini biasanya pemancing nih. Kalau usually berarti biasanya simple present. Maka di sini they usually watch cartoons in the morning. But this morning, tapi pagi ini mereka nggak sedang nonton itu, kan gitu kan? They are not paying any attention to the TV, gitu ya. Biasanya sih nonton, udah kebiasaan. They usually watch cartoons in the morning, but this morning they are not paying any attention to the TV. Okay. Gimana dengan Mr. and Mrs. Rahmat? Oh, the answer is, look ya, Mr. and Mrs. Rahmat, ada either di sini ya, ini ada either. Anak-anak nggak sedang nonton TV, Pak dan Bu Rahmat juga are not watching TV either, gitu kan? Nah, yang ini gimana nih? Lihat, ingkah atau tidakkah? Pikirin sebentar. Okay, they do not like to watch cartoon. Kenapa choice-nya do not? Karena they ini sudah menjadi kenyataan. Paham maksud saya? Kenyataan ya, ini kenyataannya, memang kenyataan mereka memang gak suka nonton kartun. Siapa? Mister dengan Bu Rahmat, anak-anaknya aja. Kalau berbicara tentang fact atau kenyataan, memang begitu, keadaan saya begitu, keadaan mereka memang begitu, habitnya sudah begitu, kesukaannya itu sudah fakta, maka jangan gunakan apa? Ing ya. So the answer is they, what is it? They do not like to watch cartoon. Paham ya? Okay. This one. What is the answer? The answer is sleeps atau is sleeping. Ayo, pilih. Sebantu ada kata hush. Gimana tuh? Hus. Bahasa Indonesianya kan hus. Nah, tentu jawaban logikanya apa? Kenapa saya disuruh diam? Bayi tidur tiap hari, kan nggak mungkin habit kan. Hus, kenapa? Bayi sedang tidur. Nah, kalau sedang. Jadi itu penanda bahwasanya pilihannya harus apa? Sleeping kan? Okay. The baby is sleeping. Hush, the baby is sleeping. Itu dia. Ini juga penanda. Look, ini kata kerja ya. Look, snows atau is snowing nih. The answer is ada kata look loh. Lihat logikanya apa, yang apa respon yang paling cocok? Look, lihat, ada apa? Sedang ini tuh, kan gitu kan. Maka ini jawabannya yang cocok memang harus apa? Is snowing. Paham ya? Look, it is snowing. It's beautiful. Nampak sedang turun salju. Ini pertama kali aku lihat salju. Oke. Nah, yang ini hati-hati. Maka ini jawabannya harus does not snow loh, gitu ya. Kenapa? Kenapa it's not snowing? It is not snowing. Karena ini fakta. Di Indonesia kan memang nggak turun salju, nggak bisa dibantah tuh. Maka tetap harus present continuous. Paham maksud saya? It does not snow in my country. Paham? Okay, good. Nah, ini yang penting. Okay, penting untuk basic kita, kebetulan masih kelas 1, kelas 10 ya. Jadi di awal sudah sekasih lah ini. Assertive verbs are verbs that describe states, conditions, and situations that exist
when they have stative meaning. Ingat, ketika mereka punya stative meanings, maka biasanya tidak digunakan dalam bentuk apa? Ing, dalam bentuk continuous. Kesimpulannya adalah semua cerita, tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam bentuk apa? Ing. Lihat, walaupun kita belajar present continuous atau present progressive tadi ya kita sebut, maka tidak serta-merta semua kata kerja bisa digunakan dalam bentuk ing. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipatuhi gitu ya. So no problem, tapi gitu pun kalau kamu lagi belajar ngomong sama orang baratnya nanti, nggak harus terpaku dengan ini gitu ya. Gitu ya. Pokoknya yang penting dalam conversation you talk saja ya, talk, spit it out. Anything you want to say, just say, nggak usah pikir-pikir ini stative atau enggak ya. Orang baratnya pasti ngerti apa maksud yang kamu katakan, oke? Pasti itu, oke? Tapi ketika menulis, please, kalau menulis kan ya, we have enough time to think, gitu kan? Maka tulisannya harus bagus. So when you talk, langgar aja, nanti lama-lama terbiasa. Ini correct, benar. This food tastes good, I like it very much. This food tastes good, I like it, correct. Yang ini tak benar, kenapa? Lihat, tastes di sini termasuk stative verbs. Yang di sini walaupun sama-sama taste, yang di sini boleh pakai ing karena konteksnya beda. Yang ini konteksnya beda, ini ya. Yang ini. Ini dua-dua, ini salah, ini benar ya. Itu dia. Food yang ini terasa enak. Paham ya? Terasa enak foodnya. Paham? Saya suka sekali. Ada nggak usaha siput itu ngeluarin rasa yang enak? Nggak ada kan? Tapi terasa enak. Yang di sini boleh pakai ini present, simple present. Tapi ketika begini nanti yang di sini nggak boleh pakai apa? Present continuous. Kenapa? Karena ini termasuk stative verbs. Tapi kenapa ini boleh? Chef ini sedang merasa-rasai saus itu. Karena ada aktivitas si chef sedang merasa-rasai apa? Saus itu. Paham ya? Ada aktivitasnya. Jadi di satu konteks tertentu dia tidak boleh pakai ing, di konteks tertentu yang lain dia boleh pakai ing. Gitu ya. Gitu dia. Ini terasa asin. Contohnya apa? Ikan asin ya. Ikan ini terasa asin sekali. Resultnya asin ya, hasilnya asin. Ada nggak usaha ikan tuh mengasinkan dirinya? Nggak ada ya. Kira-kira begitulah cara memahaminya. Banyak trik untuk memahaminya. Maka terasa asin. Correct, boleh begini. Nggak boleh it is tasting too salty, nggak bisa. Ya. Like ini juga nggak boleh dalam bentuk ing. Doesn't like it. Nggak pernah, apalagi like nggak pernah dalam bentuk ing. Itu pengantarnya. Kita ke bawah. Minute please. Oke. Nah, inilah dia kumpulan common stative verbs. Tadi saya bilang, saya ingatkan, tidak semua kata kerja boleh dalam bentuk pasif. Tapi ingat di sini saya kasih tanda think. Pokoknya yang ada tanda bintang asterisk ini dalam konteks tertentu kayak this tadi ya. Dalam konteks tertentu boleh dalam bentuk ing. Dalam konteks tertentu yang lain tidak boleh dalam bentuk ing. Lihat konteksnya, paham ya? Oke. No, realize, understand, recognize, blah 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 blah. Ini ya, remember, forget. Emotional love, I hate, mind, astonish, dan sebagainya ini. Envy. Ini dia, ini ya, possess, memiliki, possession ya. Dalam konteks tertentu, have. Kalau tadi pakai tanda bintang, tadi saya bilang boleh pakai ing, kadang tidak boleh, tergantung konteksnya. Hear apa itu? Mendengar ya, hear. Listen juga mendengar. Hear selamanya dalam bentuk ing nggak pernah, tapi listen boleh dalam bentuk ing. Kenapa? Nah, itulah bahasa ya. Nah, jadi dipahami saja ini dan cari artinya. Weigh, terasa seberapa berat ya. Oke. Look, see, mana sih ada ya, see. Ini see. Look dan see. Nanti kita bahas di bawah. Kita langsung aja. Oke. These flowers smell good. Flowers ini baunya harum, terasa harum, gitu kan? Ini nggak boleh dalam bentuk ing.
Ini boleh dalam bentuk ing. Kenapa? Yang ini terasa tercium harum, memang harus begini, gitu ya. Nggak boleh dalam bentuk ing. Tidak ada aktivitas si flowers mengeluarkan apa namanya, kita nampak goyang-goyang umpama gitu ya, berusaha untuk mengeluarkan bau yang harum. Nggak ada. Dia diam flowersnya, tapi kita yang merasa kok harum gitu ya. Jadi these flowers smell good. Jadi ini dalam bentuk ing nggak bisa. Tapi kenapa ini boleh is smelling? Ini artinya Rahma sedang menggunakan penciumannya, hidungnya untuk membau-baui flowers ya, sedang apa baunya nih gitu ya Rahma. Jadi nampak aktivitas si Rahma. Nah, ini boleh dalam bentuk apa? Ing, paham? Nah, itu dia. Thinking, I'm thinking about. Okay, think. Okay. Di sini think tak usah dalam bentuk ing karena artinya percaya. So as long as itu diartikan percaya ya, it is understood as believe. Think kan believe di sini artinya. Saya percaya, I believe Hamid is a kind man, kan sama kan? I think, I feel Hamid is a kind man. Boleh, tidak boleh dalam bentuk ing. Di sini boleh dalam bentuk ing kalau artinya bukan believe, thinknya, paham ya? Artinya sedang mempertimbangkan, sedang memikir-mikirin, ya. I'm thinking about you, I'm thinking, okay, gitu dia. Apa beda thinking, apa beda think of dengan think about ya? Bedanya apa? Nanti cari ya. Okay. Yang mana yang lebih dalam pemikirannya, maka pakai think of atau think about. Itu bisa dicari ya. Oke. Okay. Jadi kalau artinya think sebagai belief, maka tidak usah pakai ing. Melihat, ini seeing, ini see. Ini gimana gunainya? Lihat ya. Kalau see itu sebagai melihat atau sedang melihat pun, maka tidak usah pakai ing. Aku sedang melihat seekor butterfly gitu ya. Kalau sedang lihat juga enggak itu gitu. Do you see? Walaupun ada diartikan sedang ya, maka see aja. Tapi kalau kita coba untuk pakai ing, maka artinya bukan melihat lagi, tapi berjumpa. Paham ya? Rita is seeing her doctor about her headache. Ini ingat bacanya headache ya. Toothache, backache, okay, earache, gitu kan? Nah, itu. Rita is seeing her doctor. Ini bukan sedang melihat dokternya, enggak, sedang menjumpai. Paham ya? Didin and Anita are seeing each other. Ini bukan melihat. Tadi sudah bilang kalau ada ing artinya berjumpa, sedang ketemu satu sama lain, bukan sedang lihat-lihatan. Itu ya, oke. Okay. Carmilla looks cold, kelihatannya, kan kelihatannya, itu nggak usah pakai ing. Lend her my coat. Dewi is looking out the window. Nah, ini sedang melongok keluar, kepalanya keluar lihat dari jendela. Dia sedang lihat, walaupun artinya sedang, nggak usah pakai ing yang tadi ya. Nah, di sini disambung. She sees a butterfly. Number 5, Samsudin appears to be asleep. Appears disamakan dengan apa? Mana tadi? Look ya, kelihatan nih. Sleepy. Samsudin appears sleepy. Jangan ganggu dia, ayo, jangan ganggu dia. Let's not disturb him. Paham ya? My favorite actor is now appearing on the stage. Ini boleh dalam bentuk ing karena artinya sedang, bukan seperti ini. Ini sedang muncul, sedang tampil, boleh ing ya. My favorite actor is now appearing on the stage. Gitu ya, paham ya? Oke. Kalau yang ini kelihatannya, ini boleh diganti dengan look. Samsudin looks sleepy, for example. Samsudin looks to be asleep, no problem. Paham ya? Oke. Feeling, ini boleh dalam bentuk ing karena ada aktivitasnya si Dono. Paham ya? Dono is feeling the cat's fur. Apa fur? Bulu ya, dirasa-rasain. Ada aktivitas si Dono menggunakan tangannya untuk merasa-rasai bulu kucing itu. Okay, no problem if you are using this feel in progressive form. But here tidak usah dalam bentuk ing. Kenapa? Terasa soft, bisa dipahami ya. Terasa soft. Tidak ada usaha si cat's fur ini untuk mensoft-softkannya gitu. Nggak ada aktivitasnya. Itu logika itu bisa dipakai. I'm not feeling very well. No problem for this one. Ya, ini memang umumnya begitu. I feel that. Feel di sini artinya percaya, sama dengan think. Okay, as long as it is understood as believe,
biasanya jangan gunakan pakai ing deh gitu ya. Mana dia tadi? I feel ya. I feel that, I think that gitu ya. I feel that, I think that, I believe that. Nah ini nggak usah pakai il. Sorry, nggak usah pakai ing ya. I feel that it's important to respect other people's opinion. Di sini something to do with possession ya. Something to do with possession. Jadi selama penggunaannya untuk kepemilikan tidak usah pakai ing. Hasim has a car. Tidak usah pakai Hasim is having a car. Enggak, sedang memiliki mobil. Kapan enggak memiliki mobil? Ditunggu ya. Nah, logikanya juga ngawur kan? Oke. Jadi ini selama dia artinya kepemilikan maka tidak usah pakai ing. Hasim has a car, titik, selesai. Loh, di sini kenapa bisa pakai ing? Karena bukan pemilikan ini artinya. Ini artinya adalah sedang mengalami. Oke, sedang mengalami, boleh ya. I'm having hard time. Saya sedang mengalami masa-masa sulit. Undergo ya, mengalami. But Olga is having a good time. But Olga mengalami masa-masa yang indah umpamanya. Is having a good time. Nah, bukan memiliki ya. Oke. Okay, have fun. Nah, itu kan mengalami itu. Oke. Remembering. Remember kalau sekedar melihat, sekedar mengingat boleh. Tidak usah dalam bentuk ing. Gitu ya. Tidak usah dalam bentuk ing. Do you remember? Tidak usah dalam bentuk ing. Tapi kalau remembernya dalam konteks ini dalam ya, dilihat, direnungi, dipikir-pikirin apa yang terjadi gitu ya. Kalau melihat sesuatu maka boleh dalam bentuk ing. Dalam pengingatannya dalam. Aunt Ija, ini bacanya ingat ya, aunt, jangan aun, itu sering sedengar aunt. Aunt Ija is looking through an old picture album. She is sedang look through itu memeriksa ya, memeriksa album tua. Kalau kita kan memeriksa album kita yang lama, menerawang dalam satu foto. Oh, di sini sedang terjadi ini, ujungnya kita ketawa gitu ya, kan dalam itu ingatinnya. Maka boleh dalam bentuk apa? Ing. Okay. She is remembering the wonderful days of her childhood. Paham ya? Itu boleh. Number 9, the last one. The piano is too heavy. Pianonya terasa sangat berat. Sekarang saya tanya, ini kenapa enggak pakai ing? Ini piano. Ada enggak usaha si piano memang nampak melakukan aktivitas untuk memberat-beratkan dirinya? Ya nggak mungkin, ngawur gitu ya. Maka itulah kita pakai katanya nggak usah pakai ing. Ya memang terasa berat. It weighs too much. Tapi kalau tukang grosir itu is weighing ya too much. Gini itu harusnya kalimatnya ya. The grocer is weighing it and it weighs too much. Yang tadi ini ya, ini tadi udah tahu. Yang ini apa artinya? Ya ini sedang menimbang piano itu atau apalah, goni beras ya, atau apa gitu ya. Tukang grosir soalnya, masa grosir ke piano? Ini konteks lain. Tukang grosir itu sedang menimbang tentu pakai apa tuh? Menimbang pakai timbangan ya, pakai scale ya. The grocer is weighing it and it weighs too much. For example, a sack of for example rice ya. Ini sedang menimbang ya, ada aktivitas si tukang grosir itu, maka ini boleh pakai ing. Paham ya? Oke. Now we go to this one. Right now Badu tentu is reading ya. Gunakan simple present atau present apa progressive ya. Dia sedang membaca artikel di newspaper tapi dia tidak paham. Tidak sedang paham, walaupun artinya tidak sedang paham tetap understand, nggak boleh dalam bentuk ing. Jadi seminta begini, ini jadi PR ya. Oke. 4 ya, nomor 4 ya. Nomor 4 aja. Tadi sudah ada yang di atas ya tadi ya. Oke. Yang ini aja PR-nya nomor 4 ya. Oke. Nah. Yang ini R ya. Oke. Ini screenshot dulu nomor 4 jadi PR. Finished and then you can text me and give your answer via WhatsApp. Now I am looking at, tentu kan sedang melihat gitu ya. Okay, look at the board. Sedang melihat board, sedang lihat apa di situ? Saya sedang melihat beberapa kata di situ, tapi tidak boleh dalam bentuk ing. I see some words on the board. Okay.
Need tidak pernah dalam bentuk ing. No juga tidak pernah dalam bentuk ing. Jadi mengerjakannya lihat nanti di ini ya. Nomor 4. Oke, hati-hati nomor 4. Oh, sorry. Nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 4 dan nomor cukup enggak nih? Oh ya, cocok lah. Habiskan pas ya. A minute please. Give screenshot. Kerjakan 4, 5, 6. Hati-hati dengan think tadi ya. Have juga hati-hati ya. Tadi have ada 2 kan, hati-hati. Jangan sekedar ing-ingkan saja, enggak semua kata kerja dalam bentuk ing. Rujuk tadi ke atas ya. Give screenshot and then answer 4, 5 and 6. Okay students, that's it for today. Time is up. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, pas. Stop recording ya.